Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan mata kuliah PBAK kali ini, kita akan membahas mengenai dampak korupsi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya dampak ekonomi di berbagai bidang ini sangat besar bagi kelangsungan bernegara. Adapun dampak-dampaknya, yaitu pertama garis besarnya dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak terhadap kesehatan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, serta dampak terhadap kerusakan lingkungan. Pertama, kita akan melihat dampak ekonomi, yakni yang pertama itu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pembangunan kita butuh investasi, kita butuh belanja modal yang kembalinya itu dalam waktu yang lama, seperti membangun jembatan, membangun gedung-gedung serta sarana-prasarana lainnya. Akibat dari korupsi, tidak ada kepercayaan orang untuk investasi, ya, baik itu di dalam maupun dari luar negeri. Ini sangat bahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu meningkatkan hutang negara. Seperti kita ketahui bahwasanya hutang negara di Indonesia khususnya ini setiap tahun ini meningkat. Berikut adalah menurunnya pendapatan negara. Hal ini kita contohkan misalnya dengan penerimaan pajak, ya. Akibat misalnya ada birokrasi yang rusak, yaitu antara petugas pajak dengan orang wajib pajak, ini akhirnya pendapatan dari pajak ini tidak maksimal, sehingga pendapatan negara per tahunnya berkurang. Berikut adalah melemahnya kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Tentu saja pertumbuhan ekonomi ini sangat penting, ya, di mana kita membutuhkan terbukanya lapangan kerja, ya, sehingga kemampuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja ini berkurang. Berikutnya adalah menurunkan produktivitas. Ini ada hubungannya dengan investasi tadi, dengan ketidakjelasan investasi, dengan korupsi yang angkanya masih tinggi, sehingga orang-orang yang ingin punya usaha, inovasi untuk menghasilkan produk, baik itu barang ataupun jasa, mereka kurang ide, ya, kurang motivasi, sehingga bersifat untuk wait and see, menunggu. Nah, ini akibatnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada angka Corruption Perception Index dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Singapura tentu saja, Malaysia, bahkan Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Seperti kita ketahui bahwasanya saat ini negara-negara lain yang dulunya masih di bawah Indonesia sekarang mulai melonjak naik, ya, seperti pertumbuhan ekonomi di negara Vietnam dan Thailand. Indeks korupsi tersebut atau angka indeks korupsi tersebut telah digunakan banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global, sehingga investor, apabila indeksnya kurang bagus, investor kurang percaya untuk menanamkan modal di Indonesia dan lebih memilih investasi dengan negara yang angkanya lebih bagus. Begitu juga dengan bantuan dari negara donor pun tidak akan diberikan pada negara yang tingkat korupsinya masih tinggi, takut salah sasaran. Berikut ini adalah posisi hutang pemerintah di Indonesia yang semakin tahun semakin tinggi. Dan dalam hal ini negara berhutang itu adalah untuk pembangunan, ya, untuk pemulihan ekonomi.
Namun tentu saja diharapkan ke depannya hutang ini akan menurun. Adapun poin-poin yang dapat kita catat di sini adalah korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum seperti perbaikan jalan dan lain-lain. Tahun 2013 saja itu ada 21.000 lebih jalan kabupaten dan 2.400 km lebih jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Dan angka kebutuhan itu mencapai 118 triliun. Ini angka yang cukup besar. Dampak dari investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara itu adalah menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Berdasarkan data Februari, angka pengangguran terbuka usia 15 ke atas adalah 5,92%. Sehingga tanggungan bagi orang yang sudah berpenghasilan juga semakin berat, sehingga income per kapita penduduk di Indonesia itu menjadi turun. Topik yang kedua itu dampak sosial dan kemiskinan pada masyarakat. Jadi korupsi itu bisa meningkatkan kemiskinan, di mana dia mengganggu roda perekonomian, mengganggu roda investasi. Ini kalau ekonomi sudah turun ya, kemiskinan di mana-mana, sehingga mengakibatkan tingginya angka kriminalitas. Kita dapat merasakan bahwasanya mungkin masa-masa dulu ini lebih aman ya dibandingkan dengan masa-masa sekarang ya. Terjadi banyak pencurian dan berakibat pada juga demoralisasi. Demoralisasi ini adalah penurunan moralitas masyarakat. Di samping angka kriminalitas juga meningkat, angka moral juga demoralisasi juga meningkat. Di mana kita lihat sehari-hari ya, di masyarakat ini terjadi budaya-budaya yang kurang baik ya. Baik itu pada orang tua maupun pada orang-orang remaja. Ini akibat dari frustasi juga karena dari dampak ekonomi serta kemiskinan serta banyaknya pengangguran. Jadi kita lihat budaya etika perilaku di masyarakat juga mulai menurun. Ada kekerasan ya, kekerasan di mana-mana, ada KDRT dan hal-hal yang dulunya tabu, dulunya jarang kita lihat, sekarang mulai terjangkit di masyarakat. Pertama kita lihat nih yang menyedihkan itu di kalangan remaja. Kita bahas mengenai kemiskinan. Laju kemiskinan yang tinggi ini ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dampaknya menjadi sungguh luar biasa, di mana konsumsi gizi yang tidak baik, yang kurang gizi ataupun gizi buruk, sehingga mengakibatkan bayi, balita serta HDI menjadi rendah ya. Angka kematian bayi ibu semakin tinggi. Dan dalam hal ini semuanya itu kan butuh biaya ya, pengobatan itu butuh biaya dari pemerintah sehingga membebankan negara, sehingga BPJS pun kesulitan ya menampung semua biaya-biaya yang diakibatkan oleh angka kesakitan yang tinggi. Bukan hanya penyakit menular tapi juga penyakit tidak menular. Ini akan berakibat pada pemborosan juga bagi negara karena harus menanggung beban biaya tambahan untuk pelayanan kesehatan yang mestinya bisa ditekan. Ini tadi angka kriminalitas tadi sudah kita bahas, menyuburkan ya jenis kejahatan yang ada dalam masyarakat ya. Kalau sekarang kita lihat ada geng motor, ada pencurian besar-besaran terang-terangan di supermarket dan lain-lain. Tahun 2012 saja dihitung rata-rata setiap 91 detik ada kejahatan yang muncul, apalagi pada tahun-tahun sekarang.
Hal ini dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi. Ini tadi ya, di demoralisasi ya, penurunan moralitas budaya di masyarakat, karena setiap hari harus menyaksikan ada pejabat publik yang tidak baik, etikanya tidak bagus, politisi, artis atau orang-orang panutan, ditambah lagi dengan media elektronik serta media sosial yang semakin marak. Ada pula media sosial misalnya yang tidak hanya menampilkan informasi yang benar, ya juga hoax seperti itu, sehingga hal ini bisa memperburuk keadaan, apalagi ditambah dengan angka kemiskinan yang tinggi, sehingga dampaknya menjadi demoralisasi kepada masyarakat. Yang ketiga itu dampak terhadap kesehatan masyarakat. Ini adalah di bidang kita ya, dengan tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan menyusui serta tingkat kesehatan masih buruk. Kemudian angka mortalitas ya, angka kematian ya, ibu hamil, ibu melahirkan, balita itu masih tinggi ya, yakni sekitar 359 per 100.000 kelahiran hidup, dan ada kecenderungan yang meningkat ya pada tahun 2007 sampai 2012 ya. Mudah-mudahan pada tahun-tahun belakangan tidak begitu meningkat lagi. Kalau kita bandingkan dengan di negara maju, angka ini sangat jauh ya, angka kematian ibu, karena sehingga pemerintahnya konsentrasi pada program-program preventif yang biayanya lebih ringan dibanding dengan program-program kuratif atau pengobatan. Kita contohkan di negara Jepang itu saja, itu di rumah sakitnya itu hanya dengan pendidikan yang bagus ya, kemudian juga gizi yang baik, perekonomian yang baik, itu angka kesakitannya rendah ya. Di rumah sakit itu hanya mayoritas terdiri dari orang-orang yang sudah umur 80 ke atas ya. Orang-orang di bawah umur 80 itu jarang sakit ya di negara maju tersebut, sehingga biaya untuk kesehatan mereka juga bisa ditekan. Berikutnya dampak korupsi terhadap dampak birokrasi pemerintah ya, mana kita tahu bahwasanya pemerintah ini dijalankan oleh suatu sistem, baik itu SDM maupun sistem perundang-undangan. Selama ini perundang-undangan dan peraturan di Indonesia mengenai anti korupsi, investasi dan lain-lain ini sudah sangat baik karena kita sudah merdeka sejak tahun 1945. Seluruh aturan serta penjelasannya itu sudah bagus. Cuma dalam pelaksanaannya ini menjadi sulit ya, karena masih ada beberapa oknum-oknum, baik itu yudikatif, legislatif, yang tidak mentaati aturan-aturan tersebut, sehingga hal ini bisa memperlemah pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta politik. Ini adalah dampak ya terhadap politik dan demokrasi. Kita lihat pada kampanye-kampanye itu cenderung untuk para juru kampanye menyampaikan janji-janji politik dalam hal ekonomi. Itu saja masyarakat sangat tertarik karena mereka memang butuh perbaikan. Jadi solusi kita adalah memilih wakil-wakil rakyat yang tepat, yang bertanggung jawab, karena memang masih banyak yang bisa kita lakukan untuk menjadikan ekonomi kita ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih sejahtera. Ini adalah dampak terhadap penegakan hukum, di mana korupsi mempunyai penyakit moral, kecenderungan semakin berkembang menyebabkan multifaktor. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya aparat hukum serta peraturan-peraturan di Indonesia ini sudah lengkap ya. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada ombudsman, ada inspektorat, serta banyak perangkat-perangkat lainnya. Malah ada yang khusus menangani kasus-kasus yang besar, itu KPK. Sehingga yang strategi pemerintah sekarang ini dalam tahap pembuatan peraturan ini sudah bagus, sudah baik program-programnya, termasuk PBAK, mata kuliah di
semua perguruan tinggi ini juga sangat bagus. Namun pelaksanaan ini masih perlu kekompakan ya, penegakan hukum secara jelas dan tegas. Jadi salah satu tujuan kita bernegara ini adalah di mana masyarakatnya sejahtera, hidup. Yang utama sekali adalah aman dan damai. Di sini dampak korupsinya terhadap pertahanan dan keamanan ini untuk di Indonesia ya, kita bangga dengan moto Bhinneka Tunggal Ika serta budaya gotong royong orang Indonesia. Kita merasa masih aman ya tinggal di Indonesia, walaupun ada berbagai masalah ekonomi, kemiskinan serta pendidikan yang masih rendah, cuma masih kita hidup di Indonesia ini dapat hidup aman dan produktif, walaupun tidak sebagus dari negara-negara maju. Namun kita perlu semua waspada kalau misalnya pertumbuhan ekonomi terlalu lama tidak naik, kemudian juga pengangguran misalnya tinggi. Hal ini bisa mengancam dari stabilitas kita dalam bernegara. Nah, tentu saja kita ingin negara kita ini selalu aman dan damai seperti yang kita nikmati pada saat ini. Dan yang kedelapan adalah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia yang begitu kaya, malah lebih kaya dari negara-negara yang ada di ASEAN tadi, ini perlu aturan-aturan yang memang sudah ada ya, bagaimana nikel, timah, batu bara, minyak bumi dan semua harta kekayaan ya, di negara kita ini harus dikelola ya, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jangan dikelola lebih banyak oleh investor asing. Dan satu lagi, harus mempunyai tata letak serta pemanfaatannya itu harus sesuai, tidak diambil secara keseluruhan. Harus disediakan anggaran untuk mengembalikan alam yang telah rusak. Kemudian juga membatasi ya, lokasi-lokasi mana saja yang boleh untuk ditambang, untuk dilakukan pengelolaan tambang. Karena bukan hanya saat ini saja, karena dalam bisnis itu memang prinsipnya itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini bertentangan dengan para pecinta lingkungan ya, bahwasanya alam ini bukan hanya untuk kita saja. 50, 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi itu kita harus sediakan untuk anak cucu kita ya, sehingganya mereka dapat hidup lebih layak. Bisa kita bayangkan dengan jumlah penduduk yang 50 tahun ini lebih besar, apabila kita tidak meninggalkan warisan sumber daya alam yang cukup bagi mereka, bisa terjadi chaos secara besar-besaran beberapa puluh tahun lagi. Jadi ini adalah tugas kita semua untuk menjaga lingkungan terhadap eksplorasi yang berlebihan oleh oknum-oknum yang mempunyai pikiran yang pendek untuk kepentingan yang sesaat. Demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di sistem aplikasi Simbal melalui forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.